Keluarga Friedkin setelah kembali ke Italia pagi ini menyusul awal musim Roma yang mengecewakan. Pemilik Amerika, tulis Filippo Biafora dari Il Tempo, kembali ke ibu kota Italia. Biafora mengonfirmasi bahwa Dandan Ryan Friedkin kembali ke Trigoria untuk bertemu dengan tim setelah Genoa 1-1 Roma. Kembalinya pemilik ke Italia terjadi setelah awal musim baru yang buruk dengan 1 kekalahan dan 3 hasil imbang. Posisi sang menegar AS Roma, Daniele De Rossi mulai tak nyaman, dan banyaknya kritik kepada mantan pangeran kedua AS Roma tersebut. Setelah hasil mengecewakan di pekan awal AS Roma, taktik De Rossi gagal membawa Roma raih kemenangan di 4 laga pembuka, sehingga para legenda dan pengamat sepak bola Italia memberikan kritik pedas ke Daniele De Rossi, terutama dalam laga melawan Genoa. Ketidakjelasan alur permainan AS Roma di babak kedua, dinilai murni kesalahan dari De Rossi, karena lini tengah AS Roma tak bisa bekerja sama dengan baik, dan ini mirip saat AS Roma dipermalukan Empoli di Olimpico. Hal ini, selama konferensi pers pasca pertandingan kemarin, bos Roma Daniele De Rossi memberikan tanggapan terhadap komentar terbaru Francesco Totti. Secara khusus, De Rossi ditanya tentang Totti yang melabelinya sebagai kambing hitam jika hasil pertandingan tidak sesuai harapan Roma musim ini. Saya tidak tahu apa maksudnya, saya tidak berbicara dengannya setelah dia memberikan wawancara itu, kata De Rossi setelah Roma bermain imbang 1-1 dengan Genoa. Semua pelatih bisa jadi kambing hitam, imbuhnya. Saya diminta untuk datang di saat yang sulit, tetapi saya rasa saya sudah mendapatkan hak untuk tetap menjadi pelatih kepala Roma. Jika hasilnya tidak memuaskan dan Anda dikeluarkan, ya, itu tugas pelatih, pungkasnya. Awal yang kurang mengesankan dari Daniele De Rossi di musim pertamanya sebagai pelatih kepala Roma telah membangkitkan rumor di media Italia. Menyusul hasil imbang 1-1 Giallorossi dengan Genoa, semakin banyak laporan yang muncul yang mengklaim posisi De Rossi di klub tidak sekuat yang diyakini semula. Sebelumnya hari ini, Calciomercato.com menyatakan bahwa Stefano Pioli mungkin menjadi kandidat yang dipertimbangkan Friedkin jika De Rossi terbukti tidak mampu memimpin Roma lebih jauh. Portal berita tersebut menyatakan bahwa Pioli, yang masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2025 tidak memiliki tim dan telah menolak tawaran dari Liga Pro Saudi agar dapat tetap bertahan di Italia. Terlebih lagi, portal berita tersebut mengklaim mantan manajer Milan tersebut sangat tertarik dengan Roma dan proyek klub dan akan cocok untuk Giallorossi mengingat pengalaman panjangnya bersama Rossoneri. De Rossi akan berada di bawah tekanan, setelah menerima kritik dari para legenda juga media. Diramal laga kandang melawan Udinese merupakan pertaruhan dalam karir sang manajer. Laga di Olimpico minggu nanti akan jadi tekanan berat bagi sang pelatih apabila kembali meraih hasil negatif. Maka tak ada ampun lagi bagi dirinya. Sementara itu keluarga Friedkin Group yang telah tiba di Roma setelah hasil mengecewakan di Genoa akhir pekan kemarin, semakin mendesak De Rossi supaya memperbaiki kinerja timnya. Lebih jauh AS Roma dikabarkan telah mendekati calon pengganti kalau De Rossi memang tak mampu memperbaiki AS Roma. Mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli telah didekati AS Roma. Ini membuat rumor tak sedap dengan De Rossi Group. Bisakah De Rossi memperbaiki AS Roma dalam waktu 1 minggu? Fiorentina dikabarkan tertarik pada pemain sayap Roma yang kurang diminati. Nikola Zalewski, penolakan transfer ke Galatasaray dan kegagalan perpanjangan kontrak menyebabkan Roma mengeluarkan Nikola Zalewski dari skuad. Namun, pemain sayap Giallorossi itu bisa saja berbalik dan setuju untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Antara lain, cederanya Saelemaekers bisa memaksa De Rossi meminta klub mengembalikan Zalewski. Di sisi transfer, menurut Tuttomercatoweb.com, Fiorentina tampaknya tertarik pada pemain Polandia tersebut. La Viola tampaknya menjadi pilihan konkret baginya, dan bisa saja merekrutnya dari Roma sebagai agen bebas pada musim panas mendatang jika kontraknya tidak diperpanjang.
Roma telah menerima beberapa pukulan dalam hasil imbang 1-1 kemarin dengan Genoa. Giallorossi menyaksikan banyak pemain meninggalkan lapangan karena cedera, di antara mereka adalah Lorenzo Pellegrini yang masuk dari bangku cadangan pada babak kedua. Menurut Il Romanista, ada kekhawatiran tentang kondisi Lorenzo Pellegrini, kapten Giallorossi. Pada kenyataannya, keluar sambil kesakitan setelah bentrokan dengan Sabelli yang kemudian mengakibatkan gol Rossoblu. Pada siang hari, Kapten Giallorossi akan menjalani tes tambahan di Trigoria. Roma menahan napas mengenai status beberapa pemain mereka, termasuk Artem Dovbyk dan Evan Ndicka. Keduanya meninggalkan lapangan di Marassi pada Minggu sore dalam keadaan terluka. Menurut Il Tempo, Dovbyk mungkin mengalami kelelahan, sedangkan Evan Ndicka menderita kram. Kedua pemain tersebut akan dipantau menjelang pertandingan Roma dengan Udinese pada akhir pekan. Sementara itu, klub semakin khawatir dengan kondisi Saelemaekers. Pemain sayap Belgia itu mengalami cedera pergelangan kaki yang memerlukan tes tambahan. Kabar buruk bagi Daniele De Rossi, yang akan kehilangan salah satu bala bantuan yang telah tiba di bursa transfer musim panas selama beberapa bulan. Faktanya, Alexis Saelemaekers diperkirakan akan absen dalam waktu lama setelah mengalami patah pergelangan kaki saat bermain imbang kemarin dengan Genoa. Menurut Il Romanista, tes yang dijalani Saelemaekers menyoroti fraktur majemuk pada talus, salah satu dari 7 tulang yang membentuk tarsus kaki. Pria berusia 25 tahun itu diperkirakan akan segera terbang ke Belgia untuk pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan apakah operasi diperlukan atau tidak. Meski jadwal pemulihan lengkap masih belum diketahui, ia diperkirakan akan absen minimal 2 bulan. Agen bek Genoa Coni de Inter, Fabrizio Lioi, membahas musim panas yang sibuk bagi kliennya dan perhatian yang ia dapatkan dari tim-tim seperti Roma. Menyusul gol penyeimbang de Inter baru-baru ini melawan Giallorossi di Stadion Ferraris pada hari Minggu, Lioi berbicara kepada Tutto Mercato Web tentang hubungan masa lalu pemain tersebut dengan Roma. Kami berbicara dengan banyak tim musim panas ini. Namun Coni selalu mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Genoa hanya untuk meningkatkan kualitas dari semua sudut pandang. Ada tim yang menghubungi kami, yang lain menghubungi Genoa, tetapi pada akhirnya dianggap tepat untuk tetap di sana. Tujuan utamanya adalah menjalani tahun yang hebat bersama Genoa, juga bermain terus-menerus bersama tim nasional Belgia. Setelah itu, kita akan melihat sisanya dengan ketenangan yang luar biasa. Sebenarnya kami banyak mengobrol dengan semua orang. Namun, di Italia, Anda selalu lebih sulit memahami kapan minat itu lebih atau kurang konkret daripada di tempat lain. Ketika Anda berbicara dengan tim Inggris atau Jerman, Anda memahaminya dalam beberapa minggu. Dengan klub-klub di Serie A, itu lebih sulit.